Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sukmawardhani Putri, mahasiswa dari Prodi Bimbingan dan Konseling Islam semester 5A. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang 3 metode psikoterapi barat, yaitu yang pertama, metode psikoterapi person-centered yang dikemukakan oleh Carl Rogers, dan yang kedua, metode psikoterapi behavioral yang dikemukakan oleh J.B. Weston atau John Short Weston. Nah, yang terakhir yaitu metode psikoterapi rasional emotif yang dengan tokoh Albert Ellis. Metode psikoterapi yang pertama yaitu metode psikoterapi Carl Rogers, yaitu metode person-centered. Menurut Carl Rogers, pandangannya terhadap manusia itu pada dasarnya baik, berharga, bermanfaat, dan memiliki nilai-nilai yang dilindungi dan baik menurut dirinya. Tujuan dari terapi ini ada 3, yaitu yang pertama, memberikan kesempatan dan kebebasan kepada klien untuk mengekspresikan perasaan-perasaannya. Yang kedua, membantu klien menjadi semakin mampu berdiri sendiri dalam berhubungan dengan lingkungannya. Dan yang terakhir, membantu klien untuk tumbuh dan melakukan perubahan. Peran terapis di sini yaitu sebagai perantara perubahan klien. Jadi, sikap dan bagaimana cara terapis itu berperilaku akan sangat mempengaruhi hubungan antara terapis dan klien yang akan mempengaruhi hasil dari terapi ini. Hal-hal yang mempengaruhi hubungan klien dan terapis yaitu yang pertama, empati. Empati itu adalah kemampuan terapis untuk merasakan apa yang klien rasakan, inginkan, dan butuhkan. Jadi, menurut Carl Rogers, empati ini merupakan faktor yang akan mempengaruhi hubungan antara terapis dan klien, dan faktor yang akan membawa perubahan dan pembelajaran. Faktor kedua yaitu acceptance atau penerimaan yang baik, yaitu dengan terapis yang menghargai keberadaan klien. Yang pasti, terapis tidak boleh melabeli klien dengan label negatif. Dan faktor yang ketiga yaitu congruence atau sebanggung. Yang dimaksud dengan congruence atau sebanggung ini yaitu kondisi di mana adanya ketransparan antara klien dan terapis. Berarti di antara hubungan antara klien dan terapis ini yang ada hanya kejujuran, tidak ada kebohongan. Berarti jangan ada dusta di antara kita. Lalu metode yang kedua yaitu metode psikoterapi behavioral. Tokohnya yaitu J.B. Weston. Yang dimaksud dengan metode behavioral ini disebut juga dengan terapi tingkah laku ya. Nah, hakikat manusia menurut teori ini yaitu perilaku manusia itu dipengaruhi oleh lingkungan atau faktor-faktor dari luar. Jadi, semakin baik lingkungan tersebut, maka kemungkinan perilaku seorang tersebut akan baik juga, dan begitu pula sebaliknya. Tujuan terapi ini yaitu yang pertama, memperoleh perilaku baru, yang pasti itu perilaku yang baik ya, dan yang kedua, menghilangkan perilaku buruk, dan yang terakhir yaitu mempertahankan perilaku atau tingkah laku yang diinginkan. Selanjutnya yaitu peran terapis. Terapis di sini berperan secara direktif atau langsung. Jadi terapis akan berperan sebagai konsultan, guru atau penasehat yang akan menyampaikan hal-hal apa yang harus dilakukan oleh klien. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang teknik dalam metode psikoterapi behavioral. Yaitu yang pertama, teknik desensitisasi sistematis. Teknik ini merupakan penggabungan beberapa teknik seperti memikirkan sesuatu, menenangkan diri atau relaksasi, dan membayangkan sesuatu. Di sini, terapis akan memasangkan stimulus yang menghasilkan kecemasan dengan stimulus yang menghasilkan ketenangan atau relaksasi. Menurut teknik ini, jika kecemasan ini dipasangkan secara terus-menerus dengan stimulus yang menghasilkan ketenangan, maka secara berangsur-angsur kecemasan tersebut akan hilang. Lalu teknik yang kedua, impulsif dan brooding. Impulsif dan brooding ini berbeda
desensitisasi sistematis. Karena jika desensitisasi sistematis ini memasangkan stimulus yang menghasilkan kecemasan dengan stimulus yang menghasilkan ketenangan, sebaliknya jika di impulsif dan flooding, dia tidak akan memasangkan, tetapi dia hanya menggunakan stimulus yang menghasilkan kecemasan, seperti impulsif. Di sini terapis akan mendatangkan keadaan atau stimulus yang menghasilkan kecemasan dengan level tinggi. Nah, dan terapis akan mempertahankan kecemasan klien tersebut. Dan sedangkan dengan flooding, ini terapis akan mendatangkan stimulus yang menghasilkan kecemasan, tetapi dengan level yang bertahap, yaitu dari level rendah, sedang, dan tinggi. Dan terapis akan mempertahankan kecemasan tersebut. Menurut teknik ini, jika seseorang dihadapkan dengan kecemasan itu secara terus-menerus, maka kecemasan tersebut akan terhapuskan, gitu. Dan lalu kita membahas teknik selanjutnya, yaitu teknik latihan asertif. Latihan asertif ini teknik khusus untuk masalah kesulitan seseorang menyatakan perasaan yang sebenarnya. Contohnya, seperti kita itu yang ingin marah, tetapi kita tidak mampu mengungkapkannya, jadi kita hanya tersenyum. Dan contoh lainnya yaitu seperti seseorang dengan kesopanan atau kebaikan yang tinggi, sehingga orang lain mengambil manfaat dari sikap dia tersebut. Lalu ketidakmampuan seseorang untuk mengatakan tidak, dan ketidakmampuan seseorang mengatakan cinta dan perasaan positif lainnya. Dan yang terakhir yaitu perasaan tidak memiliki hak untuk menyatakan pendapat atau perasaannya. Teknik selanjutnya, teknik aversi. Teknik aversi ini disebut juga dengan reward atau disebut dengan panggilan, disebut dengan punishment atau hukuman. Di sini terapis akan memberikan hukuman kepada klien jika klien melakukan hal-hal yang buruk. Teknik terakhir yaitu token ekonomi atau disebut juga dengan teknik reward atau hadiah. Di sini terapis akan memberikan hadiah kepada klien jika klien tersebut bisa melakukan hal-hal yang baik. Teknik metode terakhir yang akan kita bahas yaitu metode rasional emotif dengan tokoh Albert Ellis. Nah, menurut teori ini menitik beratkan pada klien agar mampu untuk berpikir, menilai, menganalisis, menentukan, dan bertindak. Pandangannya terhadap manusia, pada teori ini dia beranggapan bahwa manusia itu adalah individu yang unik karena manusia dapat bertingkah atau berpikir secara rasional dan irasional. Jika individu tersebut berpikir secara rasional, maka ia akan berada dalam keadaan efektif, bahagia, dan kompeten. Dan sebaliknya, jika individu tersebut berpikir secara irasional, maka ia akan berada dalam keadaan yang tidak efektif. Tujuan dari terapi ini yaitu untuk merubah persepsi, sikap, cara berpikir, keyakinan, dan pandangan klien yang awalnya irasional atau tidak logis menjadi rasional dan logis agar klien tersebut dapat mengembangkan dirinya. Dan tujuan kedua yaitu menghilangkan emosi negatif yang akan merusak diri, contohnya seperti rasa takut dan rasa bersalah. Peran terapis di sini yaitu sebagai instruktur. Jadi syarat untuk menjadi terapis pada metode psikoterapi ini yaitu harus orang yang pandai, berpengetahuan luas, dan empatik. Dan kita akan membahas teknik untuk metode ini. Dalam metode ini kita membutuhkan 3 teknik. Yang pertama, teknik kognitif. Teknik kognitif ini bagaimana cara terapis untuk mengalahkan pandangan klien, merubah pandangan klien agar klien tersebut dapat berpikir bahwa apa yang selama ini dia lakukan itu adalah hal yang salah. Dan teknik yang kedua yaitu teknik emosional. Teknik emosional ini dilakukan dengan melakukan sentuhan emosional yang akan merubah emosi klien tersebut. Teknik yang ketiga yaitu teknik behavioral. Teknik ini digunakan untuk mengubah tingkah klien yang tidak diinginkan dengan cara terapis memberikan contoh
dilakukan sesuai dengan kondisi yang ada pada klien. Nah, itulah penyampaian 3 metode psikoterapi barat dari saya. Semoga penyampaian tersebut dapat berguna bagi teman-teman dan bermanfaat bagi teman-teman. Saya rasa sekian penyampaian dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.